Seiring berjalannya waktu, pemakaian batik yang dulu sebatas kain panjang telah berkembang menjadi busana sehari-hari, busana siap pakai, busana pesta, bahkan sebagai material desain interior. Semua ini tak terlepas dari peran desainer lokal nasional yang terus berkreasi dengan bahan dari batik. Bahkan di samping motif-motif tradisional, kini banyak juga produsen batik yang merilis motif-motif baru sambil terus mengeksplorasi motif warisan tradisi. Kain batik cap, batik tulis, serta kain batik kombinasi cap tulis pun dapat kita jumpai di pasaran. Cukup berkembang, sangat-sangat berkembang, malah di mana-mana juga di daerah-daerah lain juga banyak batiknya. Ada sih, terutama batik tulis ya, karena kan keluarannya kan satu-satu tuh, nggak seperti batik-batik cetak gitu kan. Batik-batik tulis sih yang lebih kita senangin gitu loh. Batik Indonesia termasuk keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional dan mengajak masyarakat untuk memakai batik. Ini dilakukan sebagai wujud kebanggaan bangsa Indonesia terhadap batik yang telah mendapat pengakuan dunia dan menjadi warisan budaya yang patut dikembangkan. Usai penetapan 2 Oktober 2009, batik Indonesia semakin bersinar di kancah nasional. Melihat lebih jeli keanggunan batik milik Nusantara menjadi kesenangan tersendiri. Batik dengan coretan-coretannya yang begitu teliti dan padat mengukir kesan artistik. Siapapun kan terpukau akan keindahan kain yang terpancar. Inilah yang jadi magnet kuat banyak orang yang tertarik dan mengagumi batik. Kesenian batik menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya, batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Seiring banyaknya pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempat masing-masing. Lama-lama kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Batik yang tadinya hanya jadi pakaian keluarga keraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahkan bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Ya, nomor satu itu kan warisan budaya bangsa ya, batik itu. Saya pengen batik itu selamanya bisa eksis di sini. Saya itu lama tinggal di luar negeri, saya punya teman-teman yang satu ketika saya kaget sebab ada orang Jerman yang mempunyai koleksi batik ratusan dan batik-batik kuno yang bagus-bagus. Saya bukan takut tapi takut kalau barang-barang kita yang milik bangsa ini lari keluar. Makanya sebab itu salah satu usaha saya adalah kalau ada barang yang memang bagus saya koleksi sendiri dengan harapan barang-barang ini tetap ada di Indonesia gitu loh. Tapi memang pelestarian harus kita laksanakan ya. Ini warisan budaya yang harus kita pertahankan. Tapi kalau kita bicara tentang warisan, maka harusnya kita itu yang menjadi sasaran kita adalah anak-anak muda. Ya kan? Sebab kalau
harus mereka dong. Kalau kita nih yang sudah oke lah, sudah senior begitu, dengan sendirinya kita mencintai batik itu biasa. Tapi kita pengen juga anak-anak muda juga tetap mencintai batik. Dengan memakai batik maka Anda akan ikut melestarikan batik. Sebab itu kita di Yayasan Batik juga bekerja sama dengan para desainer supaya kita juga menemukan batik-batik apa sih sebetulnya yang disukai oleh anak-anak muda. Kalau kita yang kita dengan secara batik-batik tradisional buat kita sangat ini, tapi anak-anak muda mungkin kan nggak suka desainnya yang rumit ini segala macam. Makanya kita bekerja sama dengan desainer-desainer mencarikan pola-pola baru, motif-motif baru, warna-warna baru yang bisa diterima oleh anak muda sehingga anak-anak muda bisa memakai itu dan itu adalah satu unsur yang sangat menentukan dalam pelestarian batik. Memang mempunyai filosofinya. Jadi yang diakui itu adalah intangible-nya, pengakuannya. Tapi sebab ada pengakuan ini kita jadi tiba-tiba kita kan menjadi euforia, kita jadi bergairah kembali dengan batik. Sebab itu bisa dilihat sekarang bagaimana perkembangan batik. Apalagi dengan dukungan pemerintah yang meminta kalau di instansi pemerintah paling tidak sekali dalam seminggu memakai batik, itu sesuatu yang sangat mendukung dengan usaha pelestarian.